pendidikan terakhirnya tidak lulus SMA. Dan adiknya pun tidak lulus SMA. Jadi dia melanjutkan pekerjaan ibunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk memberikan informasi ramalan insya Allah akurat untuk kakak-kakak semuanya penonton setianipun Pintu Misteri. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir sehat? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun. Semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya penontonipun Pintu Misteri yang terus mendukung Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Ki Macan untuk kakak-kakak semuanya. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang toksik. Dan untuk saudara tateryanipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak partisipasinya sampai saat ini. Terus mendukung Pintu Misteri menjadi keluarga besarnya Pintu Misteri. Melambai, tepuk tangan. Wah, kiss bye. Wah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara tateryanipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Semoga selalu diparingi kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun rahayu, rahayu, rahayu. Baik, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut, dengan harapan para penontonnya Pintu Misteri yang turut mengaminkan apa yang menjadi doanya Ki Macan akan mendapatkan kebaikan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini dan doa kita hari ini, semoga saudara-saudara di luar sana diberikan mukjizat, keajaiban, pertolongan untuk beberapa hari ke depan, untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Alhamdulillah. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya, Allah. Amin ya Allah.
Dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini. Amin ya Allah. Semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukma setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Alhamdulillah. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah berkumpul di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Alhamdulillah. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri yang baik-baik, itu akan berbalik baik kepada kalian. Alhamdulillah. Begitu juga doa-doa yang buruk, kolom komentar yang buruk. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hari di kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal yang buruk, Betul. karena dari hasil perbuatan kalian. Ya. Dan yang untuk mengaminkan doa-doa orang lain di luar sana, Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa orang yang kalian aminkan di kolom komentar Pintu Misteri itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan pernah capek mengaminkan doa-doa orang lain di luar sana. Ya. Ya. Dan untuk di kolom komentar Pintu Misteri di bawah ini, harus kalian ketahui, di kolom komentar Pintu Misteri bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara-saudara kita yang tak terlihat, wong samar di 10 tempat yang selalu berpartisipasi, yang alam semesta utus mengirim mereka ke kolom komentar Pintu Misteri untuk melihat aura positif manusia, menilai aura positif manusia. Jadi kalau kalian ingin melihat aura dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh, jangan lihat sana sini situ, jangan tanya sana sini situ. Ya, coba memberanikan diri untuk melihat aura positif dalam tubuh kalian. Ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian di titik terendahnya manusia saat ini, uang habis, hutang banyak, ya, keluarga hancur, pekerjaan hancur, jangan khawatir. Selagi kalian mempunyai aura positif yang mengelilingi kalian, aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Amin. Begitu juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, alam semesta juga akan membantu mengikis penyakit kalian dan mengangkatnya. Karena sejatinya setiap penyakit pasti ada penawarnya. Amin ya Allah. Dan jangan khawatir, setiap penyakit pasti akan ada cara alam semesta dan Tuhan mengangkatnya. Asalkan kalian mempunyai aura positif dalam tubuh kalian. Ya. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah mempercayai video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Telah dibagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang banyak di luar sana dan menjadi motivasi kehidupannya. Dan juga yang sudah like, komen, dan share mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Oh, 1 minggu. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Tangerang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini, Tangerang.
Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 27 tahun 27. yang hidup dengan adik wanitanya berumur 18 tahun. Yang 2 tahun yang lalu dia meninggal oleh kedua orang tuanya. Oh, yatim piatu. Ya, si Gemini ini asli Padang. Dan mereka merantau ke Tangerang. Ya. Selama merantau di 2 tahun yang lalu orang tuanya meninggal. Wah. Dan akhirnya si Gemini berjuang hidup untuk adiknya. Ya. Akhirnya saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Gemini bekerja menjadi kuli cuci. Oh ya Allah. Yang mana dia dari rumah ke rumah. Karena pendidikan terakhirnya tidak lulus SMA. Oh, Dan adiknya pun tidak lulus SMA. Oh. Jadi dia melanjutkan pekerjaan ibunya. Tidak lama selang bapaknya meninggal, ibunya pun meninggal. Ya Allah. Jadi 2 anak ini berjuang hidup untuk kehidupan sehari-harinya. Iya. Yang lebih gawatnya, ada 4 pintu yang dia cuci. Oh. Tapi selalu bayar mingguan atau mundur gajiannya. Ya Allah. Padahal dia sangat membutuhkan itu. Betul, untuk hidup ya langsung. Dan dan adiknya itu sedang mengalami sakit. Oh. Tipes. Tipes. Ya. Jadi fisiknya tidak sekuat kakaknya. Oh. Capek sedikit pingsan. Capek sedikit pingsan. Pernah kerja di kedai kedai HP. Oh, di toko handphone. Berdiri lama pingsan, sampai dia bilang seperti ini. Kak, kenapa ya? Fisik saya tidak sekuat orang-orang. Saya malu kadang-kadang kalau misalnya pada saat saya kerja, saya jatuh pingsan. Saya seperti anak orang kaya saja. Ya Allah. Tapi kalau kakaknya selalu bilang, tenang, nggak apa-apa, kan ada kakak yang bisa bekerja. Ya Allah. Dan akhirnya adiknya sudah mulai tidak bekerja lagi. Kakaknya lah yang bekerja. Ya Allah. Jadi dia tinggal di suatu kos-kosan yang cukup untuk mereka berdua. Dan mereka tidak meminta belas kasihan dari orang-orang yang lainnya. Terus berjuang. Karena pesan dari orang tuanya, jangan kau mengemis. Nah, itu betul. Akhirnya mereka bekerja terus. Sampai pada akhirnya, pada saat saya rogoh Sukmo itu, ternyata 3 pintu yang dia cuci selama 1 bulan itu tidak membayar gaji. Ya Allah. Alasannya karena belum menerima gaji dari pekerjaannya yang dulu. Iya, masa iya kayak ngono rek. Ya, harusnya tanggung jawab ya. Mau pinjam kemana saja itu kan tenaga orang. Dan yang satunya juga itu. Kok ngono toh? Senin Kemis. Ya cicil 20.000. Ya Allah. Seperti itu. Dan akhirnya pada saat dia pulang itu, dia pulang, beras sudah nggak ada yang cair. Akhirnya satu-satunya jalan ada kedai mie ayam. Ya, ada kedai mie ayam yang sering dia lewatin dan abang itu sudah mengenalnya. Sudah kenal ya. Dia memberanikan diri bilang dengan bapaknya, Pak, saya minta maaf kalau saya harus meminta mie di sana. Maafkan saya Pak untuk bertahan hidup. Dan akhirnya dia datang ke kedai itu. Pada saat itu kedai itu ramai gitu ya. Dan datanglah antrian dia. Mas, bisa nggak mas saya minta mie yang bekas yang di belakang biar saya kumpulin. Buat apa kamu? Buat makan mas. Kedengaran sama orang yang lainnya. Jadi mas itu kan sudah mengenal dia. Mau berapa bungkus? 2 aja mas, buat saya sama adik saya. Akhirnya dibungkus mas Jawir. Dibungkus 2. Nih 1.000. Dikasih 1.000. Kok 1.000? Ya saya jual sama kamu 1.000. Akhirnya orang-orang itu melihat di belakang, mendengar loh. Kok 1.000? Gak apa-apa, orang misa ya. Dikasihlah 1.000. Dikasih 1.000, bahagianya dia pulang. Dan akhirnya ada salah satu pengunjung
yang memperhatikan anak itu. Dibuntutin dari belakang. Ya, dibuntutin dari belakang. Dari belakang. Ya. Setelah dibuntutin dari belakang, betapa senangnya mereka makan, dan makanya di pinggir depan rumah kos-kosannya. Kebetulan kosannya jalan setapak, dilihat dari ujung dan melihat adiknya ternyata pakai kursi roda, Mas Yawi. Ya, seperti lemes. Kakinya tuh bukan lumpuh ya, tapi juga tidak ada rasa. Tidak ada tenaga. Walah. Ya, setelah itu terputuslah vision saya melihat. Akhirnya saya masuk dimensi mimpinya. Pada saat itu apa? Si Gemini ini mimpinya sedang mengorek-ngorek kuburan bapaknya. Sedang mengorek-ngorek kuburan bapaknya. Saya bilang, Gemini, kau kenapa? Kau bisa ngorek-ngorek kuburan bapakmu? Macan bantu saya untuk membisikkan kepada bapak kalau saya sudah meminta mengemis. Meminta mie. Kau tidak mengemis, kau bayar. Kau jangan merasa bersalah. Tunjukkan kepada bapakmu kalau kamu bisa mampu untuk itu semuanya. Bangkit, tutup lagi kuburan itu. Dan berikan doa kepada bapakmu. Jangan sampai bapakmu terpikirkan di sana. Oh iya, macan. Udah. Tapi bagusnya si Gemini, dia tidak gengsi. Dia selalu ibadah. Puasa Senin Kamis itu selalu jalanin dia. Karena apa? Untuk menahan nafsu makan juga. Ya. Untuk berhemat juga. Ya, berhemat dan juga. Dan akhirnya saya bilang misalnya, panjatkan doa-doa terbaikmu di puasa Senin Kamismu. Panjatkan. Insya Allah akan ada jalan kemudahan di sana. Amin. Baik, macan. Orangnya lugu ya, Mas Jawi. Lugu, merasa dirinya emang saya tidak punya apa-apa. Jadi bawahnya nunduk saja. Sadar diri kita gitu. Ya. Akhirnya besoknya bertemu dengan orang yang mengintipnya pada saat di kedai mie tadi. Bertemu di papasan. Si Gemini sedang memikul rongsokan. Ditanya lah, berapa kau ngambil rongsokan itu? Paling satu karung ini besar sekali, Mas Jawi ya. Satu karung ini 38.000, Pak. Oh, dijual di mana? Di sana, Pak. Oh, iya. Boleh saya ikut? Bener nggak 38? Ternyata bukan 38. 32.000. Karena dicek-cek lagi. Akhirnya si orang yang melihat ini membantu untuk bekerja di suatu kedai makanan. Tempat makan. Bagaimana kalau kamu kerja dengan saya? Kebetulan saya punya tempat kamar satu untuk kamu bekerja di tempat rumah makan saya. Tapi saya bawa adik saya yang sedikit lemas, Mas. Tidak masalah, kamu datangin situ. Terus adiknya bilang seperti itu. Gak apa-apa, Pak. Saya bisa ngiris bawang. Saya masih bisa ini, Pak. Tuh, semangat adiknya. Akhirnya hari itu juga si Gemini dan adiknya dibawa ke tempat si bapak itu yang mempunyai warung makan. Tempat makan. Disediakan tempat tidur yang layak, disediakan tempat peristirahatan yang layak. Dan luar biasa sekali energi yang didapat oleh si adiknya. Dia cepat ngerjain gitu ya. Dia bilang kakaknya, Kak, saya akan tunjukkan walaupun kaki saya lemas, tapi saya bisa mampu Tuhan memberikan kelebihan dengan tangan saya yang cepat. Dipeluknya kakaknya, adiknya. Dan dia bilang, Dek, maafkan kakak belum bisa membahagiakan kamu. Kita telah bersyukur kita ditemukan dengan orang baik. Kita tidak kelaparan lagi. Mau gaji berapa tidak apa-apa, Kak. Yang penting kita dapat tempat tinggal dan juga tempat makan di sini. Dan kita lihat juga bapak itu baik. Baik, alhamdulillah. Ya, adiknya bekerja di belakang buat ngiris-ngiris bumbu. Kakaknya bisa mengontrol setiap hari dengan cuci piring. Pintar masak, Padang. Pintar masak, bersih-bersih sangat gesit. Mereka mengerti sekali akan pekerjaan. Betul sekali. Ya, Gemini, insya Allah nanti kamu dipertemukan orang baik lainnya. Amin. Asalkan si Gemini terus semangat, ya,
kalian cuma berdua. Betul. Tunjukkan kepada orang-orang kalian mempunyai skill, semangat yang sangat luar biasa. Amin ya Allah, betul. Jangan lupa ibadah, Amin. jangan lupa selalu doakan almarhum ibu dan bapak. Amin. Semoga almarhum ibu dan bapak tenang di sana Amin ya Allah. dan kalian diberi kesehatan. Amin, amin, Ya. amin ya Rabbal Walaupun di Lebaran kemarin sempat nangis berdua, peluk-pelukan berdua, kalian kuat. Ya, kenapa Tuhan memisahkan kamu dari orang tuamu? Tuhan punya rencana indah buat kamu. Ya, bukan berarti Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan punya rencana indah membuat kamu bisa membahagiakan orang tuamu nantinya. Amin ya Allah. Dan semoga untuk Bapak yang baik di luar sana, jangan diceritakan oleh si Gemini nanti, bisa mendengarkan pesan-pesan saya ini. Tolong jaga untuk saudara-saudara kami yatim piatu itu. Masya Allah, kalau kalian menjaga anak-anak yatim piatu, kau akan diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Karena saya yakin anak-anak yatim piatu yang di luar situ orang-orang yang tidak malas. Mereka pekerja keras dan semangat yang tinggi. Bantulah mereka. Berarti pembantu yang tepat Gigi ya. Karena banyak juga, mohon maaf, ada yang yatim piatu, soal juga banyak ya. Banyak. Tapi untuk si Gemini Ya. dan adiknya ini, sepakat. Adiknya juga nonton kita, Mas Jawi ya. Pasti nanti ada kebaikan, tenang aja ya, terus semangat ya Allah. Kayaknya bukan tipes, mungkin lupus kali yang dimaksud gimana? Iya. Lupus nih ya Allah. Mukjizat Tuhan itu nyata ya Rek ya. Tapi bagusnya adiknya Gemini, Mas Jawi, dia tidak menyalahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kaki saya seperti ini, tapi Tuhan telah memberikan tangan yang sangat luar biasa sekali. Itu dia. Tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah mengeluh. Betul. Semangat ya. Pasti. Dan ditawarin oleh si yang penolongnya itu ya, si orang-orang baik itu untuk mengganti handphonenya, tidak mau dia. Oke. Belum rusak Pak, masih bagus kok, masih kelihatan layar walaupun layarannya pecah-pecah. Gitu ya Ki ya. Waduh, itu namanya orang yang menghargai ya Ki ya. Waduh. Tidak dikasih pas ditawarin nggak gila, oh iya saya mau iPhone. Oh, itu enggak nanti seperti- ya. Sepertinya itu enggak. Tidak seperti itu ya Ki ya. Masya Allah. Ada Terus kan Mas Jawir, orang-orang di luar sana malah memanfaatkan kebaikan seseorang. Ya. Jangan seperti itu ya Rek ya. Waduh. Contohlah si Gemini ini ya, insya Allah sebuah perjuangan kejamnya dunia yang sudah dipahit manisnya. Betul. yang Dan dijalani dengan yang sebaik untuk mungkin. orang-orang yang sudah mempekerjakan orang-orang di rumah untuk cuci, menyetrika, Betul. beres-beres rumah, boleh bertanggung jawab untuk membayar gajinya. Secara tepat. Kasihan mereka mengharapkan itu. Sedangkan kalian pending-pending. Nah, kenapa rezeki kalian terpending-pending oleh Ya, Tuhannya karena itu itu. tadi? Nah, kalian itu ya, nggak boleh kayak begitu itu ya. Hal kecil saja kalian menyepelekan ya. Tuhan itu tidak melihat seperti apa kamu menyepelekan apapun itu, walaupun kamu anggap itu hal yang kecil. Misalnya pembantu yang kalian anggap itu dia tidak sekelas sama kamu, tapi kamu sudah mending rezekinya dia, jangan salahkan ya. Kalau keluarga kamu akan berantakan, rezeki kalian pun juga akan berantakan. Jangan macam-macam, apalagi kamu menganiaya untuk anak yatim piatu yang berjuang keras, kamu tahan rezekinya, kurang ajar ikut tinggi maem. Nggak boleh seperti itu ya. Aduh ya Allah. Nanti setelah ini Mas Jawir nih kan macam untuk melihat lebih lanjut ciri-ciri orang yang diangkat derajatnya di bulan Juni 2023. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk ciri-ciri orang yang akan diangkat Tuhan derajatnya di bulan Juni di tahun 2023. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat,
Nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Betul. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Betul. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Amin ya Allah. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Betul. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan ya Rek. Ya ndak oleh lemes-lemesan. Butuh semangat ya. ya, kita lihat Ciri-ciri orang yang diangkat ciri-ciri orang yang derajatnya. akan diangkat derajatnya di bulan Juni. Wow, sinergi. Sinergi ini adalah sumber rezeki yang selalu datang Alhamdulillah. kepada orang-orang yang akan Tuhan angkat derajatnya. Betul. Jadi cara Tuhan ya akan mengangkat derajat orang ini dengan rezeki-rezeki berlimpah. Amin ya Allah. Yang saya lihat di sini ada dua ciri-ciri orang yang akan diangkat Tuhan derajatnya di bulan Juni. Ada laki-laki dan ada perempuan. Waktu di sini Kimacan melihat ada dua kesempatan laki-laki dan perempuan ngoten ya Ki ya. Iya. Nah, Iya. Tuhan tidak akan pernah salah memilih orang untuk diangkat derajatnya. Di sini ada kartu orakel saya. Sebuah pulau dikelilingi oleh awan hitam, kesedihan, penghinaan, dan juga bukan terhindar, Disisihkan. tapi disisihkan dari teman, saudara, dan orang-orang terdekat. Kerjaan hancur, rumah tangga hancur, usaha hancur, semuanya hancur. Sehingga dia dari nol kembali. Sehingga semua orang tidak percaya dengan kata-katanya. Ya. Ada beberapa karakter yang akan menonjol dari mereka. Yaitu karakter bijaksana. Mereka akan jauh lebih bijaksana untuk mendengar masukan dari orang lain. Tuh, orang-orang bijaksana. Karena hanya orang-orang bodoh yang dikasih nasihat itu marah. Tapi kalau orang-orang bijaksana dikasih nasihat, dia akan menghargai orang itu yang memberi nasihat. Betul. Tapi orang-orang yang diangkat Tuhan derajatnya ini mampu menjadi bijaksana. Betul. Yang kedua, mandiri. Mereka mandiri, tidak pernah menyusahkan orang lain. Mereka akan mengerti arti hidup. Mereka akan mengerti arti uang. Mereka akan mengerti arti penderitaan selama ini. Betul. Sehingga pada saat Tuhan angkat derajatnya, kesabarannya sudah siap. Egonya sudah terkontrol. Emosinya sudah lenyap. Dan bisa menghargai orang banyak. Iya. Supel. Yang awalnya tidak mau bergaul dengan orang, akhirnya sekarang bisa bergaul. Mau bergaul dari semua kalangan. Dan yang satu lagi, dermawan. Mereka bisa membagikan hartanya, walaupun sedikit, dia berbagi. Beda pada saat zaman dulu, uangnya banyak tapi berbagi sedikit. Tapi pada saat Tuhan angkat, mereka bisa berbagi, walaupun uang sedikit, mereka bisa berbagi. Kita lihat ciri-ciri orang yang akan diangkat derajatnya. Waduh, ini karakter yang muncul setelah di titik terendah. Bijaksana, mandiri, supel, dermawan. Ya, karakter yang akan menonjol di sini ciri-cirinya. Perempuan. Oh, ini perempuan. Ya, bisa zodiak keluar. Oh, mohon maaf. Monggo. Jadi perempuan. Nah, ini Kimacan melihat ciri-ciri dari zodiaknya ya. Tadi Kimacan melihat ada laki-laki dan perempuan ya. Ini untuk yang perempuannya ini Kimacan lihat. Ciri-cirinya. Ciri-ciri dari zodiaknya ya. Kira-kira zodiak apa nih? Perempuan berzodiak Gemini. Gemini. Waduh. Kemudian Gemini.
berumur Umur ganjil. ganjil. Iya. Oh ya Allah. Anak pertama. Oh. Ah, ya Allah. Ya Allah. Inisial S. Inisial S yang namanya. Single. Single. Golongan darah O. Golongan darahnya O. Waduh, ini istirahat dulu ini Ki ya. Golongannya darah O ngoten ya. Waduh ini untuk perempuannya ya Rek ya. Ini zodiaknya Gemini, umurnya ganjil, anak pertama, huruf nama ini nama panggilan atau nama awalnya nih Ki? Nama awal. Nama awal dari nama lengkapnya itu ya. Hurufnya S, kemudian dia masih single dengan golongan darah O. Leres ya Ki ya. Mas Javin ini kira-kira si Gemini yang tadi kebetulan umurnya ganjil nih Ki, kira-kira ada peluang buatan. Dan saat ini dia bekerja. Saat ini dia bekerja ya Ki ya. Oh, semangat ya. Semoga aja Tuhan angkat derajatmu je, Mbak ya Allah. Iya. Untuk ciri-ciri Tuhan yang akan angkat derajatnya untuk laki-laki. Yang laki-lakinya Ki ya. Ya Allah. Zodiak Taurus. Taurus. Ya. Mohon maaf ini yang laki-lakinya Taurus, Rek. Wow. Taurus. Umur genap. Genap. Anak. Anak pertama. Anak pertama juga. Sudah menikah. Waduh, sudah nikah, Rek. Saat ini hancur, dedel, duel. Kehidupannya hancur, Titik terendah Ki ya. tapi masih ditemani oleh istrinya. Waduh, ditemani istri setia kira. Inisial M. M. Golongan darah. Golongan darah O. Golongan darahnya O. Iya. Ngoten ya Ki ya. Waduh ini untuk yang laki-lakinya kita tadi udah jelas ya dijelaskan sama Ki Macan ya Ki ya. Sudah menikah tapi masih tetap ditemani istri tercinta. Iya. Nah, kowe golek naik derajat kowe lali ambi bojomu terus kowe gila-gila sama golek-golek liyane. Wah, tuwah Oh, ditendang lagi pasti ke bawah. betul ya Ki ya. Ojo kaya ngono ya, istri udah menemani setia kok iso kate kowe naik derajat nggak bahagiain istri malah golek-golek liyane. Oh, itu langsung tendang Mas. Langsung ya Ki ya, nggak pantas Dengan naik derajat. dengan permasalahan yang sama dan jatuh yang lebih lama lagi. Lebih lama lagi ditinggal istrinya. Terus apa sih kate nemeni kowe? Kuntilanak gue sing nemeni kowe. Iya. Ada lagi Ki? Ya, kita lihat satu kartu apa pesan alam semesta untuk orang-orang tersebut. Wah, Ki. Emergensi. Nggih. Akhirnya emergensi itu lenyap. Tapi ingat, belajarlah dari permasalahan kemarin. Betul, betul. Jangan sampai Tuhan sudah mengangkat derajatmu, kalian lupa dengan permasalahan kemarin. Betul, betul. Ya. Kalian harus bisa lebih sabar. Betul. Ingat, doa kalian kalau yang belum terkabul di luar sana, ya, karena kalian belum siap, Belum siap Ki. belum bisa sabar, belum bisa ikhlas. menahan ego, belum bisa menahan yang namanya kesombongan, dan belum bisa menghargai orang lain. Belum siap. Ya, apabila kalian sudah siap itu semuanya, maka Tuhan akan mengabulkan doa-doa kalian. Itulah. Ya, jangan salahkan Tuhan. Waduh, kenapa saya sudah berdoa tiap hari bertahun-tahun nggak dikabulkan? Karena kalian belum siap media itu. Karena Tuhan hanya memilih orang-orang yang siap saja. Betul. Ya, kalau tidak siap, Tuhan tidak akan pernah memberi jalan keluar. Ya, ingat untuk orang-orang yang diangkat Tuhan derajatnya,
Jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Jangan lupa jangan sombong pada orang lain. Tetap saling membantu satu sama lain. Pada saat kalian susah, kalian doanya luar biasa. Betul. Banyak kan. Tapi pada saat Tuhan angkat derajatnya nanti, doanya sama. Berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Kalian orang-orang hebat, orang-orang spesial yang mana bisa melewatin masa-masa sulit seperti itu. Ya. Orang-orang yang sudah lama dipisahkan oleh Tuhan, pas pada saat kalian terjatuh, jangan dipanggil lagi. Jangan dicari lagi. Biarkan Tuhan akan mengganti dengan orang-orang baru yang jauh lebih positif untuk maju kehidupan kalian. Ngoten ya Ki. Wah, ini pesan alam semestanya, disimak baik-baik ya. Pesan alam semesta yang terlihat dari kartunya Ki Macan yang sudah disampaikan untuk si dua niki tadi yang mempunyai kesempatan diangkat derajatnya. Alhamdulillah, ini di bulan Juni 2023 ya Re ya. Jadi semangat untuk semuanya. Semua bisa kok ya Ki. Mempunyai kesempatan untuk Tuhan angkat derajatnya. Karena Ki Macan tadi kan bilang ada beberapa kenapa Tuhan tidak mengangkat derajatmu, tidak mengabulkan doa-doamu karena kalian belum siap. Betul. Masih sombong, masih egois, tidak bisa menghargai. Ngoten ya Ki ya. Nah, makanya kenapa doa kalian tidak dikabulkan? Ayo dirubah, diperbaiki, introspeksi. Ngoten nggih? Baik Ki Macan, wonten tambahan kagem media-media nipun? Media-media yang saya buat di sini, tetap saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya, dengan bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan, sehingga permasalahannya cepat terselesaikan. Amin. Dan bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin ya Allah. Iya, parfum sang jagat bermanfaat untuk membuka aura positif dalam tubuh kalian dan membentengi dari serangan-serangan astral. Minyak kasturi bermanfaat untuk membersihkan dan membuka pintu rezeki usaha dan rumah kalian. Banyu mustika mampu memancarkan pesona aura wajah kalian sehingga kalian bisa jauh lebih percaya diri. Garam Maha Cakra bermanfaat meresap energi negatif dalam tubuh kalian, bisa mengobatin medis dan non medis. Ya. Tasbih Sukma bermanfaat untuk mendamaikan jiwa dan raga sehingga stabil, dan juga mempertajam doa-doa kalian sehingga cepat terkabul. Amin. Cermin Akalapati bermanfaat untuk menjaga usaha kalian dan menjaga rumah kalian dari gangguan-gangguan astral atau orang-orang jahat di sekelilingnya. Dan kalung Jagat Dita cocok sekali untuk kalian yang sering dibohongi atau ditipu dari orang-orang terdekat seperti pacar, pasangan, saudara, rekan bisnis, atau sahabat-sahabat lainnya. Dan juga orang-orang baru yang ingin membohongi kalian. Sehingga orang yang ingin membohongi kalian atau menipu kalian akan mengalami yang namanya ketakutan, panik, dan merasa tidak enak sendiri. Itulah fungsi dari kalung Jagadita. Tapi semua media-media yang saya buat di sini tidak saya perjualbelikan secara bebas. Hanya orang-orang pilihanlah atau orang-orang spesial yang bisa memilikinya. Apa Ki Macan orang-orang spesial? Orang-orang yang spesial, mereka tidak mempunyai sifat sombong, tidak mempunyai sifat egois. Mereka menghargai satu sama lain, dan juga mereka mempunyai sifat yang sabar. Itu saya bilang orang-orang spesial. Ya, seperti biasa, admin 1 dan admin 2 sudah saya bakalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura yang layak dibantu dan orang-orang yang tidak layak dibantu. Akan ada seleksi alam semesta. Betul. Ya, kedua admin saya bukan marketing yang harus mempunyai target untuk menjual. Ya, mereka hanya membantu memproses pembelian dari media-media saya. Ya. Gitu ya Ki ya. Nah, admin bukan marketing, admin hanya membantu untuk pembeli yang lolos seleksi. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, jika kakak-kakak semuanya
bisa mengikuti apa yang Ki Macan sarankan untuk syarat-syarat itu tadi, ketiga sifat ya, keempat sifat jangan sampai muncul, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Baik, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir menginginkan para penontonipun Pintu Misteri untuk meluangkan waktunya mendoakan selalu negara tercinta kita, negara Indonesia. Mari Rek, kita selalu mendoakan negara tercinta kita, Ibu Pertiwi kita doakan para pemimpin-pemimpin negara Indonesia agar selalu diberikan kesehatan, agar selalu dilindungi dan diberikan nopo niki pemikiran yang ingat akan sumpah-sumpah jabatan, sehingga bisa membawa negara Indonesia menjadi negara maju, bebas korupsi, nepotisme, ngoten ya, dan bisa dipandang oleh negara-negara lain dan bisa menyelesaikan segala macam bentuk konflik-konflik yang diciptakan oleh negara-negara yang sirik ataupun oleh orang-orang oknum-oknum radikal. Ngoten ya, mari kita selalu doakan negara Indonesia yang Nusantara ini agar warga negaranya bisa dan terus menjaga yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah di setiap harimu dengan pikiran yang positif dan hati yang selalu bersyukur. Niscaya kehidupanmu akan jauh lebih tenang. Lang ini karena pikirannya terus positif dan selalu bersyukur. Orang yang bersyukur itu berarti dia bisa introspeksi, bisa mensyukuri dan bisa membandingkan keadaan dia itu lebih baik daripada yang lainnya. Sehingga bisa menjadikan orang yang bersyukur. Jadi bisa lebih tenang, tidak membenci Tuhan. Matur nembah nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wow. Di sini ada kartu orakel saya Air. Air itu bersimbol 5 bulan lahir yang akan mendapatkan rezeki tak terduga dan tak disangka di bulan Januari. Itulah rezeki Tuhan tak terbatas.